185 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian audit SDM. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting menentukan arah dan perubahan organisasi. Tanpanya manusia dalam penggerak menjadi kumpulan sources yang tidak berguna. Selain itu, sumber daya manusia punya pilar penyangga utama sebuah penggerak dalam sebuah organisasi. Dan persis aspek keuangan, terus pemasaran, mutu dan lingkungan manajemen internal dan eksternal, maka sumber daya manusia memerlukan audit untuk memeriksa dan melihat sejauh mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam organisasi memenuhi asas kemanusiaan, efektivitas, efisien dan ekonomis di dalam praktek untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran organisasi secara keseluruhan. Audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif dari secara menyeluruh, mulai dari perekrutan seperti itu, pelatihan dan juga pengontrolan seperti itu, juga termasuk bagaimana orang-orang di dalamnya kayak gitu. Guna mengerti dengan benar budaya dinamika internal, audit sumber daya manusia dilakukan onset diikut sertakan sebagai komponen audit. Kunci penilaian keseluruhan audit ini adalah gap analysis yang mengukur aktivitas sumber daya manusia pada kondisi audit dengan praktek yang mempertimbangkan sebagai terbaik. Hal penting adalah bahwa sumber daya manusia tidak mesti selalu menekankan pada pelanggaran dan tidak kesesuaian, akan tetapi mencari terobosan dan tantangan mengenai inovasi, menggali potensi dan perspektif sumber daya manusia, memotivasi auditor guna memacu prestasi melakukan berbagai perubahan inovasi. Sumber daya manusia akan bisa berkembang jika didukung oleh budaya dan iklim organisasi, individu organisasi. Kompetensi individu dan organisasi saja tidak cukup, tidak didukung kredibilitas individu organisasi. Karena itu pula audit sumber daya manusia memerlukan tindakan lebih lanjut oleh manajemen dengan melakukan perbaikan menghindari masalah di kemudian hari. Dan peranan top manajemen sangat diharapkan dalam keberhasilan ini. Caranya yaitu memberikan disposisi laporan audit sumber daya manusia dapat menimbulkan dampak psikologis bagi audit. Sumber daya manusia merupakan proses sistematik yang formal yang mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia. Itu untuk membandingkan efisiensi, efektivitas, ekonomis program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu. Kinerja organisasi yang lain dapat dibandingkan efektivitasnya. Tujuan organisasi merupakan suatu proses yang sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi SDM, kebijakan prosedur SDM, serta kinerja setiap program SDM. Audit sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan tujuan memperbaiki aktivitas tersebut. Audit dapat meliputi divisi seluruh organisasi. Audit ini memberikan umpan balik mengenai fungsi sumber daya manusia kepada manajer, manajer operasional dan spesialis sumber daya manusia. Audit ini juga memberikan umpan balik mengenai seberapa baik manajer memenuhi tanggung jawab sumber daya manusia mereka. Pendeknya, audit merupakan kontrol kualitas keseluruhan yang mengecek aktivitas sumber daya manusia dalam sebuah departemen, divisi dan seluruh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitari Sadi, NIM B200-130-177 dari kelompok 6. Akan mempresentasikan tentang manfaat audit sumber daya manusia. Ada 10. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Rekrutmen dan seleksi, yaitu bagaimana staf perusahaan bagian rekrutmen dan seleksi telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Kemudian ada penilaian kinerja, yaitu bagaimana melakukan penilaian kinerja, apakah yang memenuhi target mendapatkan reward, serta bagaimana yang belum memenuhi target. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Tidak ada pelanggaran atau indisipliner, yaitu kembali kepada peraturan yang telah ditetapkan. Apakah sudah dipatuhi dengan baik ataukah masih ada
yang melanggar serta bagaimana penyelesaian terhadap yang melakukan pelanggaran. Apakah akan dibina, dicopot atau sebagainya. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Itu contohnya sama dengan yang sebelumnya. Yang keempat, menjelaskan tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas dan pembagian tugas sesuai dengan kapasitas. Contohnya seperti sesuai dengan lulusan akuntansi, itu masuk ke bagian accounting, ataupun yang teknik atau dari teknik itu masuk ke bagian permesinan seperti itu. Kemudian mendorong keseragaman kebijakan dan praktek-praktek personalia. Contohnya seperti reward ataupun sanksi yang telah dijelaskan di atas bahwa pegawai atau karyawan yang mampu memenuhi target perusahaan akan mendapatkan reward, sedangkan yang belum atau tidak bisa mencapainya, perusahaan akan memberikan sanksi ataukah pelatihan agar mampu mencapai target. Kemudian menemukan masalah-masalah personalia yang penting, prioritas penyelesaian masalah. Misalnya bila ada karyawan yang tidak disiplin atau tidak melakukan tugasnya secara baik, apakah akan mendapatkan binaan atau mendapatkan surat peringatan seperti itu. Kemudian memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal. Sanksi yang diterapkan tetap dari pelanggaran kecil ke pelanggaran besar itu, apakah sanksinya itu sudah diterapkan dengan baik. Yang selanjutnya, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Kemudian menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Contohnya meningkatkan kualitas dan teknologi yang sedang berkembang saat ini, dengan melakukan pembaruan sistem atau pembaruan teknologi perusahaan, sehingga akan mengurangi jumlah karyawan yang diperlukan oleh perusahaan dengan mengganti robot dan menggunakan jasa profesional. Selanjutnya memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen Sumber Daya Manusia. Selalu memperbarui sistem, yaitu dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, diharapkan perusahaan lebih sering memperbaiki atau memperbarui sistem yang dimilikinya guna meminimalkan fraud atau kecurangan yang terjadi di perusahaan, untuk mengurangi atau meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan seperti itu. Perkenalkan, nama saya Febri Kurnia, NIM B2130174 dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup audit SDM. Dalam pelaksanaan audit SDM, untuk mendukung jalannya kegiatan SDM perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang akan diaudit. Secara garis besar, prospek audit dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan SDM yang dimulai dari yang pertama adalah perencanaan, 2 perekrutan, ketiga penyelesaian, 4 pelatihan, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja SDM. Menurut Sherham dan Bolhadar, audit SDM memberikan peluang untuk yang pertama menilai efektivitas fungsi SDM, yang kedua memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, peraturan, dan prosedur. Yang ketiga, menetapkan pedoman untuk penetapan standar. Yang keempat, memperbaiki mutu staf SDM. Yang kelima, meningkatkan citra dan fungsi SDM. Yang keenam, meningkatkan perubahan dan kreativitas. Yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan dari fungsi SDM. Yang kedelapan, memfokuskan staf SDM pada permasalahan penting. Audit sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi terhadap profesionalisme dan fungsi sumber daya manusia dalam banyak cara. Apabila organisasi ini tetap kompetitif, maka organisasi harus mengalami perubahan yang terus-menerus. Suatu audit program sumber daya organisasi dapat membantu manajer mengidentifikasikan penyimpangan atau varian antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan. Dengan demikian, audit menjadi suatu dorongan yang berbasis data untuk perubahan. Sumber data yang bisa digunakan dalam pelaksanaan audit ini hendaknya selalu memanfaatkan berbagai sumber data yang ada, di antaranya yang pertama adalah memeriksa
fisik perusahaan, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat adalah observasi, yang kelima adalah pertanyaan pada klien. Dari sumber data tersebut diharapkan suatu audit dapat menjawab prospek dan tantangan di masa depan. Yang pertama adalah globalisasi, kedua hak-hak pekerja, yang ketiga adalah performance pekerjaan, yang keempat hambatan-hambatan SDM. Pelaksanaan audit sumber daya manusia dilakukan. Yang pertama adalah auditor internal, yang kedua adalah biro SDM atau spesialisasi SDM yang ditunjuk, yang ketiga ada biro SDM atau tenaga spesialisasi SDM senior untuk non SDM. Langkah-langkah audit, yang pertama adalah audit. Pada tahap ini auditor menekankan pada audit yang pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria merupakan standar, non atau menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi. Yang ketiga adalah penyebab atau cause, merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada pada saat ini. Yang keempat adalah akibat atau efek, merupakan suatu yang harus ditanggung dan dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan, dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Yang kelima adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindakan lanjutan perbaikan tersebut. Seorang spesialisasi auditor mengusulkan bahwa proses audit harus terdiri dari 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan gagasan audit dan menekankan manfaat yang akan diperoleh audit. Yang kedua, memilih personel dan kisaran keterampilan yang luas untuk tim audit dan memberikan pelatihan yang diperlukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan tingkat yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit untuk manajemen lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendiskusikan laporan dengan manajer operasi yang kemudian menguji penilaian mereka sendiri. Yang keenam, mempersatukan tindakan korelatif ke dalam proses penetapan tujuan perusahaan yang reguler. Karena itu, auditing harus merupakan suatu bentuk riset atau penelitian, maka penting bahwa temuan didasarkan data yang objektif dan dapat dipercaya dan sahih. Catatan sumber daya manusia dari semua tipe tersedia untuk penggunaan dalam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Ya, perkenalkan, nama saya Saiful Amin, NIM B200130189. Manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 4 subpoin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua mengenai manfaat sumber daya manusia, yang ketiga mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, dan yang ketiga mengenai strategi pendekatan manajemen sumber daya manusia. Ya, di sini saya akan menjelaskan di poin keempat, yaitu strategi pendekatan manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan manajemen mencapai keunggulan bersaing. Jadi bagaimana seorang manajer ini dapat mengarahkan rekan-rekannya di dalam sebuah perusahaan agar dapat mencapai sebuah sasaran. Guna apa? Ya guna unggul dan dapat berjaya saing dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia. Karena kenapa? Sumber daya manusia bisa dikatakan efektif jika tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai atau sasaran dari perusahaan tersebut dapat tercapai, sehingga perusahaan
dapat mencapai goal yang dicita-citakan di awal. Yang ketiga yaitu para karyawan Departemen Sumber Daya Manusia bisa mempelajari strategi perusahaan yang ada, baik itu melalui wawancara, baik itu melalui rencana bisnis, bahkan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Yang keempat yaitu mengenai Departemen Sumber Daya Manusia harus mengaudit fungsinya. Tujuannya yaitu supaya adanya kepatuhan dari manajerial dan menerima para karyawan atas kebijakan dan praktik sumber daya manusia dalam kaitannya dengan perencanaan strategi perusahaan yang ada. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.